Kepolisian Resor Kuningan mengembangkan metode hidroponik dalam rangka membantu ketahanan pangan warga sekitar selama masa pandemi COVID-19. Polres Kuningan memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 11 kali 9 meter yang berada di sekitar Mapolres untuk menanam sayur mayur dan buah-buahan hingga membudidayakan berbagai jenis ikan. Kapolres Kuningan AKBP Lukman Syafri Dandel Malik mengatakan, sebagai antisipasi kelangkaan stok pangan akibat dampak pandemi COVID-19, Polres menjalankan program ketahanan pangan dengan metode hidroponik. Metode ini cocok digunakan di lahan terbatas sehingga dinilai lebih efisien. Program ini telah berjalan selama 3 bulan dengan berkoordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan bibit serta pengetahuan tata cara bercocok tanam metode hidroponik. Hal ini disampaikan Kapolres di Mapolres Kuningan Rabu 5 Agustus. Alhamdulillah sudah jalan 3 bulan program ini dan hari ini kita panen perdana baik sayuran, kemudian ikan, baik lele, mujair, nila maupun emas, dan kita serahkan ke warga yang ada di sekitar Polres. Selain di Mapolres, pengembangan tanaman hidroponik telah dilakukan di 5 polsek jajaran Polres Kuningan. Selanjutnya, program pertanian dengan sistem ini akan dikembangkan di seluruh polsek, sehingga dapat mendukung program ketahanan pangan yang diharapkan bisa membantu warga terdampak COVID-19, serta menginspirasi kemandirian pangan di wilayah Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mayfil Eka Putra dalam online talkshow ZTV ID. Pada kali ini kita akan membahas sehat itu tak harus mahal. Di studio sudah ada bersama kita Mbak Meta. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang siapa, Mbak? Nama panjangnya saya Meta Winduka Alexandriana. Ahli gizi ya. Udah lama di Dompet Duafa di khusus. Alhamdulillah saya bergabung dari tahun 2010 ya. Di LKC ya, Mbak ya. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Duafa. Di bagian gizi. Betul, di bagian gizi. Itu aktivitas sehari-hari seperti apa, Mbak Meta? Ya. Awal saya bergabung, saya diamanahkan untuk di pelayanan pasien untuk Duafa, yaitu bagian konseling gizi. Di situ konseling gizi. Ya, betul. Di konseling gizi, jadi pasien-pasien ataupun member Duafa yang membutuhkan konseling gizi, terutama untuk anak-anak dan juga ya, para lansia yang mempunyai perlu diet terhadap penyakit tertentu, kita lakukan konseling gizi. Oh gitu. Jadi memang pasien-pasien Dompet Duafa yang Duafa ya, yang datang ke LKC Dompet Duafa yang butuh konsul gizi ya, itu biasa direkomendasi dokter ya, Mbak? Iya, kita juga ada dari rujukan misalnya dokter butuh pasien ini butuh konseling nih, maka nanti beliau atau dokter tersebut akan merujuknya ke bagian poligizi. Poligizi, itu sudah 10 tahun Mbak Meta jalan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah cukup lama juga pemirsa. Ya, tapi kali ini kita akan bahas tentang sehat itu tidak mahal. Iya, tak harus mahal ya. Jadi kita sama tahu kondisi sekarang masa wabah pandemi COVID ini, orang tidak banyak beraktivitas di luar rumah ya. Jadi akhirnya banyak para duafa yang juga sulit mendapatkan akses untuk makanan yang bergizi itu. Nah, supaya mereka mendapatkan inspirasi, Mbak Meta, mungkin Mbak Meta bisa cerita ya. Tadi kita sudah lihat sebuah berita dari Polres Kuningan. Polres Kuningan itu menggalakkan tanaman hidroponik di lokasi kantor Polres itu, maaf ya. Jadi Dompet Duafa saya dengar juga banyak
di cabang-cabang menggalakkan ketahanan pangan, memanfaatkan perkarangan rumah masing-masing. Sebagai ahli gizi, Mbak Meta melihatnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk ketahanan pangan keluarga? Dan juga sekarang kan pekan ASI ya Mbak ya, pekan ASI. Jadi untuk ibu-ibu yang menyusui tentu sangat perlu arahan makanan-makanan yang bagus untuk laktasi. Silakan Mbak Meta bercerita. Terima kasih Pak Michael. Ya. Jadi di masa pandemi ini nih sebenarnya kita lebih dituntut lebih inovatif dan kreatif sebenarnya Pak Michael ya. Gitu. Namun jauh sebelum pandemi sebenarnya gizi sendiri sebenarnya tuh sudah mengkampanyekan sebenarnya sehat tuh tak harus mahal. Untuk sehat kan perlu makanan yang bergizi, dan bergizi pun tidak harus mahal. Kita bisa menggunakan atau pekarangan rumah seperti itu untuk memanfaatkan pekarangan rumah atau pangan lokal lah paling tidak gitu. Nah pada saat pandemi ini apalagi semua serba terbatas ya. Kita mau pergi juga terbatas gitu. Kemudian keluar masuk barang juga terbatas. Nah kaitannya dengan ketahanan pangan, kita butuh sesuatu yang istilahnya tidak mengandalkan barang-barang dari luar ya seperti itu. Nah makanya gizi sendiri itu sebenarnya membuat orang-orang itu agar bisa memanfaatkan pekarangannya seperti di Polres Kuningan. Mereka membuat hidroponik seperti itu, sehingga di keluarga tuh bisa mempunyai ketahanan pangan sendiri seperti itu. Lebih seperti itu. Tanaman-tanaman yang cocok untuk di pekarangan itu seperti apa ya Mbak Meta? Iya, yang pasti yang istilahnya harvestnya atau masa ininya tidak terlalu lama. Oh, masa panennya pendek ya? Masa panennya tidak terlalu lama, seperti misalnya bayam kan cepat tuh. Bayam. Kemudian cabai untuk bumbu-bumbunya, seperti bawang juga. Kemudian juga di situ ada sawi, kemudian gitu ya. Itu mudah sekali didapat. Itu untuk jenis sayuran ya Pak ya. Jenis sayuran. Sayuran sendiri itu kan termasuk ke dalam zat gizi yang banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian kita juga untuk lauknya nih, nah protein ya. Protein, yaitu sumber protein itu penting sekali ya, karena itu untuk memelihara sel-sel tubuh kita. Kita bisa membudidayakan seperti ikan dalam ember, kita sebutnya budidamber ya. Pernah dengar mungkin ya Pak Mepil. Nah itu banyak sekali sekarang orang-orang lebih kreatif lagi membudayakan pangan lokal seperti ikan dalam ember seperti itu. Bisa ikan lele, nila, mujair itu ya. Betul. Yang tahan ya. Iya. Seperti itu. Di LKC sendiri Mbak Meta apakah ada program seperti ini, pemberdayaan ketahanan pangan untuk masyarakat duafa ini? Jadi kalau kita lihat program gizi dan program kesehatan di LKC sendiri, sekarang lebih mengarah ke ketahanan pangan seperti saat ini. Nah, program yang sudah kita lakukan yaitu karena ini di Banten di Serang, kita sudah melakukan budidamber, terus tanam jamur seperti itu. Jamur termasuk kan, ya? Ya di sana juga penghasil jamur, terutama jamur tiram. Itu kan mudah sekali sebenarnya. Cuman kita harus tahu ilmunya lah untuk itu. Cuman untuk pekarangan tidak perlu luas sebenarnya. Kemudian juga ada ikan lele di dalam ember. Itu juga menjadi suatu program kita untuk ketahanan pangan seperti itu. Itu udah ada yang panen, Mbak? Waktu kurang lebih bulan Juli waktu kemarin tuh ya, Juni-Juli tuh ada yang panen tuh. Oh, Juni-Juli udah mau panen ya. Ya. Berarti masa pandemi ini masyarakat yang dibina oleh LKC Dompet Duafa sudah merasakan manfaatnya ya? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi seberapa banyak dibutuhkan untuk sebuah rumah tangga itu Mbak Meta? Kebutuhan sayur sama proteinnya bagaimana? Jadi kalau kita ini masuknya menu seimbang ya. Menu seimbang. Ya. Menu seimbang itu terdiri dari karbohidrat sebagai makanan pokok, kemudian lauk sebagai sumber protein, kemudian ada
sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, berapa banyak yang harus dibutuhkan dalam satu keluarga? Misalnya satu keluarga nih terdiri dari 4 orang anggota. Nah, paling tidak setiap anggota keluarga akan mendapatkan misalnya untuk lauknya 1 ekor ikan untuk 3 kali makan. 3 kali makan. Ya, karena kan kita makan utama 3 kali nih. Iya. Nah, seimbang. Ya. Jadi kalau misalnya 3 kali 4 berarti 12 atau sekitar kalau bisa dibilang itu mungkin 1 kilo ya kalau 1 ikan kilo tuh ikan ya 12 ya. Untuk satu keluarga dalam. Iya. Kemudian sayuran juga tak kalah pentingnya tuh sayuran. Sayuran juga butuh untuk keluarga untuk sumbangan vitamin dan mineralnya. Ya, misalnya tadi sayur sawi atau tadi ada sayur bayam seperti itu. Oke, menarik sekali Mbak Meta. Pemirsa ZTV di mana saja berada. Nanti kita lanjutkan di segmen berikut tentang menu-menunya Mbak Meta ya. Siap. Kita break sebentar, kita ikuti pesan-pesan berikut. Apa sebagai ahli gizi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pola makan yang sehat. Pola makan sehat yaitu pola makan yang seimbang yang terdiri dari sumber karbohidrat. Nah, di sini ada berbagai macam sumber karbohidrat. Contohnya nasi. Nasi ini sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian kita ke protein hewani. Protein hewani ini sebagai zat pembangun. Contohnya ikan. Ikan sangat dibutuhkan untuk kecerdasan otak. Nah, kemudian ada protein nabati. Protein nabati bisa terdiri dari berbagai macam kacang dan juga produk olahannya seperti tahu tempe. Fungsinya sama sebagai zat pembangun. Kemudian ada sayur mayur. Sayur mayur contohnya wortel. Ini sangat berguna untuk kesehatan mata kita. Kemudian ada buah. Buah sebagai sumber vitamin yang akan menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi menu seimbangnya nih ya Pak ya dalam keluarga. Nah, seperti tadi kita sampaikan ada menu seimbang harus terdiri dari, ini saya ada contoh makanan nasi. Ini sumber makanan yang utama karena ini menyumbang kalori cukup untuk tenaga. Nah, ini harus ada nih kalau menu seimbang, harus ada nasi ya. Kemudian yang kedua lauk. Nah, lauknya boleh ikan atau yang mudah sekali juga ada telur ya. Kita mudah sekali mendapatkan telur sebenarnya di rumah tangga ya Pak. Nah, kalau tempe termasuk. Ya, jadi ada dua jenis protein hewani dan nabati. Protein hewani itu seperti ikan, telur, daging, ayam dan sebagainya. Kemudian nabati itu seperti tempe, tahu dan kacang-kacang semuanya. Nah, protein ini penting banget untuk pemeliharaan jaringan, terutama untuk anak-anak karena masa pertumbuhan biasanya protein itu lebih banyak dibutuhkan untuk anak-anak. Ya, jadi pastikan untuk ibu-ibu atau keluarga yang punya balita itu harus tercukupi kebutuhan proteinnya dari lauk hewani. Nah, hewani ya. Betul, lauk hewani. Kalau saya boleh saran tuh ikan dan telur itu makanan lauk hewani yang paling nilai biologisnya tinggi karena dia banyak mengandung. Kalau ibu-ibu menyusui termasuk? Betul, karena ibu menyusui kan dia makan untuk bukan hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk si bayinya. Jadi benar-benar harus tercukupi kebutuhan proteinnya juga. Kemudian kita juga harus ada sayur mayur, sayur seperti labu siam. Kemudian kalau sekarang pekarangan rumah kayak tanaman pagar seperti daun kelor. Daun kelor itu ternyata kan tinggi vitamin C dan zat antioksidan lainnya yang cukup baik untuk menu atau tambahan vitamin mineral di dalam menu seimbang seperti itu. Nah, jadi menunya seperti ini Pak. Jadi ada nasi, lauk, kemudian ada sayur. Terus jangan tak lupa juga ada buah. Kita bisa pakai buah apa aja yang tersedia yang ada di pasaran. Atau mau di depan rumah kita ada pohon jambu, itu termasuk sumbangan buah juga seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini Pak. Karena begini Pak, kalau misalnya kalau sekarang kan ada tren-tren yang tidak makan karbo atau hanya ini. Nah, itu saja. Bagaimana? Ya itu jadi kita jatuhnya nggak seimbang. Oh, nggak seimbang. Betul. Karena kalau ahli gizi semuanya sepakat tidak ada satu makanan pun yang bisa memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Jadi semua itu harus saling melengkapi. Oh, jadi diet karbo itu nggak
nggak bagus buat tubuh ya Mbak? Ya, kalau misalnya saya sebagai ahli gizi, karena prinsipnya tidak ada makanan yang bisa memenuhi untuk kebutuhan tubuh kita, berarti kita harus seimbang, gitu seperti itu. Iya. Jadi porsinya yang tidak diatur. Jadi tetap harus ada karbo, Betul. tapi tidak banyak. Ya, gitu. Misalnya untuk orang dewasa kan karbonya sudah dikurangin atau setara dengan jumlah sayuran yang kita makan. Ya, kan ada nasi, ada juga pengganti nasi yang lain seperti singkong atau gandum. Nah, dari yang 3 ini menurut Mbak Meta mana yang bagus buat tubuh? Semuanya sama-sama sih Pak, karbohidrat, mengandung karbohidrat, terus karbohidrat kompleks juga. Maksudnya kompleks di sini adalah dia itu ketika kita makan tidak langsung dirubah menjadi gula sederhana yang dapat menyebabkan penumpukan gula dalam darah yang manifestasinya jadi diabetes seperti itu. Nah, nasi, terutama nasi yang mengandung nasi yang masih agak butek tuh Pak, jadi kayak masih ada serbuknya, itu bagus. Ya, kulit ari betul, berasnya kulit ari, ya. Betul. Kulit ari itu masih tinggi seratnya, terus juga tadi singkong juga bagus, kemudian juga gandum juga bagus. Jadi beras merah juga? Betul, beras merah lebih banyak lagi, dia lebih kompleks lagi seperti itu. Ya, terus jadi kalau kaitannya dengan ketahanan pangan, misalnya nih beras sekarang lagi susah. Iya. Nah, tapi di pekarangan kita masih ada pohon singkong misalnya, atau ubi, itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, pengganti sumber karbohidrat seperti itu. Jadi kan selama ini orang kan tergantung dengan nasi Mbak ya. Betul. Nasi itu bisa diselang-selengi atau bisa diganti atau bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya kita ini bisa diganti, jadi bukan untuk misalnya makan nasi sama taruhlah itu kentang lah, itu kan sama-sama sumber karbo, seperti itu. Jadi pilih salah satu, nasi atau kentang seperti itu, atau nasi atau singkong, atau nasi atau nggak boleh dua-duanya. Iya, apalagi untuk orang dewasa ya Pak ya, kita harus sudah bisa milih-milih nih. Oh ini karbo, berarti ini sumber karbo, cukup satu jenis sumber karbo. Oke. Gitu. Jadi bukan dicampur dalam satu makanan, dalam satu piring, misalnya ada nasi, ada kentang goreng, balado, kentang balado ya. Gitu, double karbo jadinya seperti itu. Ya, diselang-selingi bisa ya, diselang-seling bisa. Misalnya pagi mau sarapan kentang aja silakan, tapi tanpa nasi. Tapi siangnya nanti makan nasi silakan. Jadi itu bervariasi. Jadi efek kalau umpamanya di orang tua ya Mbak ya, orang tua udah asam urat atau udah ada gejala-gejala DM juga. Nah itu bagaimana mereka mengatur makanan sehatnya? Ya, jadi mengapa pola makan seimbang ini harus dipupuk dari muda? Karena sudah terbiasa ketika usia lanjut. Karena di usia lanjut seiring bertambahnya usia, tubuh kita itu juga responnya juga makin pelan Pak. Tadinya misalnya makan nasi atau kue-kue yang manis-manis langsung dirubah jadi energi. Ketika udah tambah usia itu nggak langsung tiba-tiba berubah jadi energi, jadi malah mengendap gitu, mengendap di dalam pembuluh darah, akibatnya gula darah meningkat, jadilah diabetes. Apalagi itu. Sekarang kan gini, pekerja banyak yang di kantoran tuh banyak yang duduk ya Mbak ya, aktivitas kurang. Kemudian keringat nggak keluar karena ruangan ber-AC gitu ya. Kalau gitu Mas Sati gimana makanan sehat itu? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang sehat, nggak hanya dari makanan saja, tapi juga aktivitas fisik. Ini kaitannya dengan apa yang kita makan, harus apa yang kita keluarkan, harus seimbang. Jadi kalau kita makan misalnya nasi ini, berarti kita harus ada aktivitas nih, nggak hanya duduk saja atau harus bisa paling enggak ada aktivitas pagi, jogging sebentar atau misalnya senam-senam stretching seperti itu untuk mengeluarkan kalori atau energi yang berlebih di tubuh kita supaya tidak tertumpuk jadi kompleks, nanti jadi penyakit itu. Ya kembali ke tadi ketahanan pangan keluarga ya. Kalau itu kan udah pada sifatnya penjagaan ya, penjagaan. Ini kalau ketahanan keluarga kan bicaranya kebutuhan, kebutuhan karena di masa pandemi aktivitas orang tuh sedikit gitu. Nah
akses ke sana kan kurang ya Mbak. Jadi tanaman-tanamannya yang gampang ditanam di lingkungan rumah itu apa aja ya? Kalau Tanaman kebun keluarga istilahnya ya Pak ya. Itu ya tadi seperti tanaman yang mudah dipanen, yang tidak terlalu lama, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan pangan keluarga. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan juga tadi lauk-lauk hewani. Jadi seperti budidaya atau budidaya dalam ikan dalam ember ya. Kemudian juga bisa mungkin peternak telur ayam untuk menghasilkan telurnya seperti itu. Jadi kita sudah berpikir lebih kreatif lah dari sebelumnya seperti itu, dan jadi inovatif. Harus kreatif ya, inovasi ya, untuk kebutuhan keluarga sendiri, tidak harus beli lah gitu ya, diusahakan di perkarangan. Nah ini yang membedakan pemanya budidaya hidroponik dengan yang ditanam di tanah. Ini secara nutrisi bagaimana Mbak? Nah, kalau misalnya beberapa literatur yang saya baca itu tidak terlalu jauh beda untuk kandungan nutrisinya. Antara hidroponik, ya hidroponik kan berarti kan medianya air, atau di tanah dengan unsur haranya. Nah, namun yang harus diperhatikan juga ketika hidroponik kan biasanya kita ada kayak pupuk atau istilahnya pupuk cair ya. Pupuk cairnya itu juga harus terjaga gitu. Jadi nggak harus ternutrisi dari pupuk cairnya juga. Kalau dari tanah biasanya kan kita juga harus lihat nih apakah tanah itu tercemar atau tidak, karena itu kan menjadi bahaya sendiri buat pangan yang kita tanam seperti itu. Makanya harus diperhatikan dua medianya itu. Dua media ya. Karena kan di kota jelas ya bahwa agak sempit ya, sempit perkarangnya. Ada yang beton semua ya kan, rumahnya udah tembok. Betul. Jadi salah satunya hidroponik yang bisa atau tanam di pot ya Mbak ya. Tanam pot. Tabula pot ya, seperti itu. Terus sekarang kan juga banyak Mbak orang mulai menyadari bahwa tanaman-tanaman yang dari petani-petani yang di skala besar itu kan mengandung pestisida, mengandung obat-obatan lah ya. Nah sekarang ada orang trennya ke organik gitu organik. Nah, itu secara gizi bagaimana Mbak Meta? Ya, kalau dari gizi sendiri pastilah yang tanpa kimiawi pasti lebih baik. Ya, organik itu kan memang ditanam tanpa bahan kimia apapun. Pupuknya pun biasanya dari pupuk alami, dari pupuk kandang atau pupuk kompos tanaman. Itu untuk keamanannya itu lebih terjaga. Kemudian untuk nutrisinya memang tidak jauh beda sih Pak. Malah kalau saya bilang itu lebih baik daripada yang non organik. Ya, gitu. Yang di obat-obat atau. Betul. Tapi kan kalau di pasaran sekarang kayaknya organik lebih mahal ya Pak. Iya. Nah gitu. Itu. Nah makanya kenapa kita kalau misalnya kita budayakan sendiri nih, kita bisa menanam organik sendiri gitu ya. Kita bisa meliharanya sendiri, kita bisa memastikan tanpa ada bahan kimia di dalam tanaman tersebut, itu jauh lebih aman dan lebih ekonomis. Tapi tidak terbawa pengaruh dari bibit Mbak. Jadi bibit kan biasanya orang dapat bibitnya dari tanaman yang sudah terkena pestisida. Apakah itu berpengaruh nggak? Kalau itu akhirnya ditanam secara organik setelah itu? Jadi memang kalau bisa sih bibitnya dari bibit organik sendiri. Bibit organik ya? Ambil dari bibit organik. Tapi kalaupun misalnya kita mendapatkan bibitnya nggak jelas nih apakah dari organik atau tidak, paling tidak unsur hara atau medianya, entah itu air atau tanah, itu yang kita harus sterilkan dari bahan kimia. Seperti itu. Jadi kalau mupuk berarti dari pupuk kandang atau kompos ya, sampah yang udah dihancurkan gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau obat-obatannya, vitaminnya itu jadi dari tanaman-tanaman gitu ya, yang bisa kan merangsang bernutrisi itu ya. Kalau di LKC sendiri itu kan ada kalau nggak salah ada pembudidaya ikan lele di dalam ember ya. Dalam ember. Itu bagaimana prosesnya dulu Mbak? Berapa
duafa yang diberdayakan dengan cara seperti itu? Ya, jadi karena ini skupnya adalah masyarakat setempat, jadi memang kita tidak sama ratakan itu duafa atau tidak, tapi kita lebih ketahanan pangan di masyarakat setempat sehingga tidak menjadi duafa nantinya kalau kalau misalnya kita selalu membeli kan itu akan menguras ini kita penghasilan kita, pendapatan kita. Nah, untuk lele itu sendiri biasanya kita tanam dari bibit yang kecil, masih kecil tuh lelenya. Nanti biasanya di atasnya juga kita tanamin juga sayur-sayur seperti kangkung, bayam seperti itu. Karena itu mendapat nutrisi sendiri itu dari kotoran lele itu sendiri. Nah, itu bisa mendapatkan dua tuh sumber sayuran dan proteinnya, vitamin dan mineral, juga ada proteinnya. Itu sebagai protein itu sih, Pak. Jadi artinya LKC Dompet Duafa itu tidak hanya berkoar-koar mempromosikan gizi ketahanan pangan ini, Mbak, ya, langsung juga mempraktekkan ke masyarakat gitu ya. Iya, karena memang tujuannya adalah untuk supaya masyarakat itu berdaya untuk menghasilkan ketahanan pangan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Meta. Kita nanti akan masuk ke segmen tanya jawab dari pemirsa. Dari online chatting kita sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pemirsa dan sahabat ZTV, kita break sebentar, kita ikuti pesan-pesan berikut, dan selanjutnya nanti kita akan diskusi lagi sama Mbak Meta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah dikirim ke kami melalui live chat. Pada hari ini, Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia Jakarta bermitra dengan layanan kesehatan semacam Dompet Duafa. Hari ini kita meluncing program Kebun Sehat Keluarga. Insya Allah ini bagian dari niat kami di Lasnas menyalurkan dana zakat dari para karyawan muslim di Chevron Indonesia Jakarta dalam bentuk program produktif mensehatkan masyarakat. Jadi kami ingin dana zakat ini tidak hanya kita pakai selama ini untuk pengobatan, untuk penyembuhan penyakit, tapi kita ubah konsepnya, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan cara warga di sini di RW 02 RT 14 menanam sayur mayur dalam pot, kemudian nanti pihak LKC mendampingi selama 6 bulan. Kembali lagi pemirsa sahabat ZTV dalam online talkshow Sehat Harus Mahal bersama Mbak Meta dari LKC Banten. Ke kami sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kami akan tanyakan ke Mbak Meta. Pertama Mbak Meta ini dari Malik Al-Fatih. Saya mau nanya, emang apakah betul nasi yang masih panas itu mengandung lebih banyak gula? Iya. Ini banyak sekali istilahnya isu ya, bukan isu ya, rumor ya kalau nasi itu lebih banyak, nasi panas lebih banyak gulanya. Sebenarnya dari penelitian sendiri itu ada lebih sedikit, tapi tidak terlalu banyak banget gitu. Berarti tidak signifikan lah ya. Betul. Jadi antara nasi dingin sama nasi panas sebenarnya nggak jauh beda. Tidak jauh beda. Nah, yang harus diperhatikan adalah lauknya dan pelengkapnya nih. Jadi kalau misalnya nasi itu kan mengandung gula yang cukup tinggi karena dia karbohidrat. Lalu imbanginnya seperti apa? Diimbanginnya dengan asupan sayur yang cukup juga. Makanya itu harus seimbang antara nasi dan sayur. Karena ketika di dalam tubuh supaya dia seimbang juga. Jadi tidak langsung menumpuk dalam pembuluh darah kita gulanya tuh. Jadi kalau di sayur itu artinya yang banyak mineral atau bagaimana Mbak Meta? Ya, sayur itu kan banyak mengandung serat. Nah, fungsi serat di dalam tubuh itu adalah untuk mengatur kadar gula dalam darah, terus lemak dan kolesterol seperti itu. Makanya itu harus seimbang. Bukan artinya
oh saya berarti harus pakai nasi biasa yang dingin aja nih atau yang tidak terlalu hangat, tapi tidak memperhatikan lengkapnya, misalnya tidak ada sayur di situ, atau makanannya terlalu banyak yang bersantan atau berlemak. Nah itu malah lebih bahaya kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi yang diperhatikan justru pelengkap dari nasi itu ya. Iya. Mudah-mudahan Malik Al-Fatih sudah memahami ini bahwa nasi panas dan nasi dingin itu sebenarnya tidak begitu signifikan perbedaannya. Kandungan gulanya, tapi yang perlu diperhatikan justru pelengkapnya. Nah kalau pelengkapnya karbo lagi kayak kentang gitu kan, itu tambah lagi karbonnya ya, gulanya bertambah lagi berarti ya. Jadi karbo itu memang jadi gula ya. Iya, nanti akan masuk ke tubuh kita dan dibentuk sederhananya adalah gula. Oh, bentuk sederhananya gula. Ya, itu secara awam kan orang memahami gula, karbo gitu ya. Ternyata karbo setelah masuk dalam tubuh itu diproses dulu menjadi gula dalam tubuh. Hasil akhirnya gula. Ya, kita lanjut pada pertanyaan berikut Mbak Neta dari Vina. Ini menanyakan mana yang lebih tinggi grafik makanan sehat dan olahraga untuk kesehatan. Mana yang harus perbandingan olahraga dan makanan sehat ini Mbak Meta. Oh ya, kalau misalnya dibilang ini mana makanan sehat atau olahraga yang ditingkatkan gitu ya, maksudnya seperti itu mungkin ya. Kalau saya pikir ini harusnya dua-duanya seimbang, makanan sehat dapat, olahraga pun juga harus. Jadi seimbang. Minimal olahraga itu dalam satu hari berapa lama? Ya 30 menit paling tidak dalam 30 menit ya. Jadi kita juga nggak bisa, saya olahraga nggak cukup waktu nih, saya makanan sehat saja gitu. Tapi tidak bisa diabaikan, aktivitas fisik tetap harus dijalankan. Aktivitas fisik dalam artian olahraga. Boleh, kan pasti kan kita tidak seharian duduk terus ya Pak ya. Betul. Pasti ada bergeraknya, apa pekerjaan rumah tangga apa itu, sapu, ngepel, seperti itu kan aktivitas seperti itu. Jadi ada aktivitas gerak fisik dan motorik ya. Atau mau ke kantor, jalan kaki nih, parkirannya agak jauh, jalan kaki menuju ruangan kita seperti itu kan bisa jadi. Iya. Jadi dengan menjaga makanan, tapi tanpa memperdulikan olahraga itu nggak benar. Ya. Jadi olahraga juga harus kita lakukan minimal 30 menit satu hari, ditunjang dengan makanan yang sehat. Iya, mudah-mudahan Vina udah memahami ini dan bisa melakukan olahraga dan makan yang seimbang supaya kesehatan tubuhnya dapat maksimal. Nah, kita lanjut pada pertanyaan berikut dari Joko Satrio. Istri saya seorang wanita karir. Apa kira-kira tips yang dapat diberikan kepada istri saya untuk tetap menjaga nutrisi buat anak saya yang masih balita, yang masih nyusui maksudnya kan? Baik. Ini benar-benar harus butuh time management yang bagus nih ya kalau untuk wanita karir. Pasti yang pertama adalah kita sudah punya planning dari misalnya sebelum, berarti malam hari kita udah punya planning, kita harus menyiapkan makanan, masakan. Jadi malam harinya udah wanita karir itu udah mempersiapkan. Paling nggak planning dulu nih ya Pak. Planning dulu ya. Karena kan mungkin capek pulang malam. Kita harus butuh istirahat, memang butuh sangat disarankan untuk istirahat. Tapi paling tidak kita udah punya planning. Oh ya besok saya mau masak apa untuk anak saya, seperti itu. Nah apalagi balita itu masa pertumbuhan dan kita tidak boleh mengabaikan karena hilang satu hari saja itu bisa mengakibatkan pertumbuhannya mungkin terganggu seperti itu. Nah yang harus satu hari saja. Iya, satu hari misalnya kita nggak sempat menyiapkan lauk nih. Padahal lauk itu penting banget loh untuk pertumbuhan si anak. Ya, itu kan masa emas. Ya. Berarti kita tuh harus mempersiapkan. Oh ya, saya punya telur di kulkas. Nah itu yang terplanning tuh Pak. Iya. Kalau kita udah memahami menu seimbang, oh ya saya punya nasi, masih ada nasi, ada telur, sayur. Misalnya belum ada, mungkin kita masih bisa. Misalnya kita nggak ada nih, tadi belum hidroponik atau belum siap, tapi misalnya di tukang sayur misalnya ada, kita udah siapin semuanya seperti itu. Jadi sudah bisa planning di malam hari, kemudian paginya itu, misalnya kita sebagai muslim ya, subuh pasti sebelum subuh sudah bangun, itu harus menyiapkan seperti itu. Siapkan. Jadi rutinitas pagi bagi ibu-ibu seperti itu lah ya. Emang itu harus
time manajemennya harus lebih apik lagi istilahnya ya Pak ya. Jadi jam 7 umpamanya berangkat kantor, sebelumnya itu udah rapi lah ya. Sudah rapi, sudah siap rapi. Makanannya untuk, berarti kan kalau kita tinggal kantor, pulang sore, berarti udah terlewat 3 kali makan, pagi, siang, sama sore buat anak kita. Kita harus sudah menyiapkan di situ. Iya, mungkin juga ini bukan hanya untuk orang kantoran ya Mbak ya. Ke para istilahnya ibu-ibu yang harus menopang ke ekonomi keluarga dengan bantu bapak mencari nafkah, suaminya mencari nafkah, sama ya. Jadi time manajemennya harus bagus, sehingga anak-anaknya yang sedang membutuhkan di masa emas ya 5 tahun itu ya, di bawah 5 tahun itu mendapatkan nutrisi yang pas lah. Satu hari saja telat akan berpengaruh pada pertumbuhan, termasuk pertumbuhan otak Mbak. Iya, karena pada usia 0 sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun itu pesat-pesatnya pertumbuhan otak bayi. Makanya dibilang itu periode emas. Jadi 2 tahun pertama itu harus konsentrasi ke otaknya ya. Makanannya kurang ya, istilahnya nutrisinya juga tidak tercukupi kan, seperti itu. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan misalnya ibunya menyusui nih, biasanya usia kita kan cuti 3 bulan ya. Jadi 3 bulan setelah kita mau masuk nih, 3 bulan itu kita harus sudah menyiapkan ASI kita nih. Nah, ini kebetulan sekali sekarang nih bukan ASI nih Pak. Iya betul. Jadi sedikit ini karena ASI itu sebenarnya nggak mahal, tidak mahal, justru karena udah ada disediakan oleh Allah SWT ya, anugerah ya. Untuk seorang wanita yang bayi ya. Nah, kita sudah bisa manage itu. Oh ya, ASI perah saya sudah disiapkan di dalam kulkas. Jadi kalau nggak sempat menyusui karena kan berangkat kerja gitu ya, itu artinya disiapin di perah ya Mbak ya, disiapin untuk anaknya. Biasanya kan kalau manajemen laktasi itu untuk ibu bekerja atau ibu karir ya, di kantor mereka memerah ASI, kemudian menyimpannya di dalam kulkas. Nah nanti itu untuk stok buat besok. Ketika di kulkas apa di freezer? Kalau untuk diberikan buat besoknya masih bisa di kulkas, karena itu besok bisa tahan, masih bisa di kulkas. Di kulkas di bawah maksudnya ya, itu masih bisa tahan 1 hari sampai 2 hari itu masih bisa tahan. Asal itu asinya fresh. Gitu. Asinya fresh ya. Betul. Tapi kalau untuk lebih dari 1 hari, pamannya kan ada ibu-ibu yang subur, istilahnya banyak asinya. Kan sekarang juga ada donor asi juga, ada kayak himpunan ibu-ibu menyusui AIMI ya. Nah, jadi itu kalau dia harus di freezer kan Mbak ya? Iya betul, harus di freezer. Kalau di freezer berapa lama tahannya? Kalau di freezer atau maksudnya kayak es krim itu ya, kayak tempat es krim itu bisa 3 sampai 6 bulan. Oh sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau kulkas yang rumah tangga 2 pintu itu bisa 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. 4 bulan. Iya. Tapi kalau yang 1 pintu itu paling bertahan sampai 2 sampai 3 bulan saja. 2 sampai 3 bulan saja. Karena memang suhunya kan agak kurang terjaga. Karena sering kebuka-buka gitu ya. Ya, mudah-mudahan nih Pak Joko Satrio sudah memahami bahwa nutrisi untuk anaknya di usia balita ini termasuk dengan kalau masih menyusui ya Mbak ya, seperti manajemennya seperti tadi, makanan, kemudian manajemen waktu untuk penyiapan makanan buat anak. Ditambah lagi kalau dia masih ASI, ASInya harus diperah, kemudian disimpan di tempat yang aman, yang tadi sudah diuraikan oleh Mbak Meta. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya Mbak Meta ya. Ini ada dari Mbak Popi ya. Untuk membedakan sayur organik dan tidak organik itu bagaimana? Kalau tidak ada di kemasannya itu nggak ada tulisannya maksudnya. Jadi bagaimana cara kita membedakan ini organik atau tidak gitu? Iya, cara gampangnya sih ya Pak ya untuk organik dan non organik, karena organik itu bebas pestisida, bebas kimia, maka kemungkinan ada hama seperti ulat, seperti itu pasti ada. Tapi itu tidak mengurangi nilai nutrisi, ya. Nah, jadi ciri-cirinya bagaimana? Ciri yang paling mudah ya, kalau misalnya dia ada bolongannya itu jadi berarti ada dimakan ulat ya. Berarti dia itu tidak mengandung pestisida, karena ulat saja masih bisa hidup di situ.
Jadi bukan berarti yang dimakan ulat itu jelek ya, Iya. tapi justru itu organik bagus gitu, Iya. karena ulat sendiri memakan karena dia nggak ada pestisida gitu ya. Iya, selebihnya sih ya kita tidak bisa ini juga sih ya. Tapi biasanya kalau organik dia punya kemasan khusus sebenarnya sih kalau dijual. Kalau dijual ya. Atau kita mau beli ke petaninya langsung yang kita pastiin tuh petani tersebut tidak menggunakan bahan kimia. Atau, Jadi kalau ada tanda-tanda ulat, ada bolong-bolongan ya, itu sebenarnya malah bagus. malah bagus ya. Asal jangan bagus semuanya ya, yang dimakan ulat. Nah, kita nggak bisa makan apa. Iya. Jadi kalau ada sedikit-sedikit kelihatan, oh ada bolong-bolongnya, justru pilih itu ya Mbak ya. Iya. Itu udah dapat dipastikan organik ya. Iya, berarti Ya kan. mudah-mudahan nih Mbak Popi memahami nih dan sudah bisa membedakan mana yang organik dan tidak organik walaupun tanpa kemasan ya, Iya. tanpa kemasan. Ini ada lagi pertanyaan. Anak saya berumur 1,5 tahun dengan GTM Bu. Bagaimana mensiasatinya? 1 tahun ya. Usia anak itu biasanya adalah proses belajar. Proses belajar itu tidak hanya kita mengajarkan edukatif untuk intelektualnya, tapi juga tetap proses makan adalah proses belajar. Anak tidak mau makan atau gerakan tutup mulut tadi itu adalah GTM gerakan betul. Demo Gerakan ya. tutup mulut. demo tutup mulut iya, itu ya Pak. Ngambek ya. Sebenarnya bukan artinya anak itu nggak mau makan atau nggak doyan makanan tersebut ya. Itu memang dialami hampir semua ibu-ibu ya atau anak-anak ya. Maksudnya ibu-ibu mengalami anaknya sering ada yang suatu saat dia GTM. Tapi tidak menciutkan istilahnya tuh motivasi ibu untuk memberi makanan. Iya. Jadi kalau dia tidak mau makan, kita ini aja siasatinya, misalnya mau makan apa Dek, misalnya kita buatkan tapi dengan koridor sehat ya. Misalnya aku mau puding aja, tapi pudingnya mengandung buah, misalnya kita selipkan buah. Atau mau makan gorengan kayak bakwan atau itu boleh. Tapi sayurnya harus diperhatikan, atau dengan kandungan misalnya ada campur udang, jadi ada atau telur di dalamnya, jadi ada proteinnya juga. Nah, kan biasanya kalau GTM itu anak yang nggak mau makannya makan utamanya Pak, maksudnya makan ada nasi, ada lauk segala macam, karena misalnya anaknya bosan makannya itu terus. Nah ini adalah siasat ibu nih, ibu harus lebih kreatif lagi menyusun menu. Ya, biasanya ada nih Pak anak yang diberikannya sayur bening terus, anak jadi kayaknya rasanya tuh itu jadi hambar gitu ya Pak. Padahal umur 1 tahun anak udah bisa dikasih santan. Jadi lebih menambah umur 1 tahun anak-anak sudah boleh santan. ke santan. Udah bisa menambah cita rasa. Ya. Bapaknya ibunya makan gulai, anaknya dia makan bening doang ya. Iya, jadi sebenarnya itu diperkenalkan karena jadi makanan itu adalah proses belajar. Jadi adat istiadat kita punya budaya kita seperti makan taruhlah orang Minang biasanya banyak makan santan yang berempah-rempah. Tidak ada salahnya anaknya diajarkan makanan di Jawa itu. Juga ya gudeg. Di Jawa misalnya ada gudeg, ada apa namanya tuh sambal goreng krecek. Itu opor ayam ya Pak. Opor ayam. Nah itu anak paling suka tuh opor ayam biasanya kalau ada santan-santan gitu. Berarti sudah boleh ya di umur 1 tahun. Sudah menambah cita rasanya. Terus juga santan sendiri juga sumber lemak. Jadi sebenarnya lemak itu buat anak perlu. Jangan sampai diabaikan. Jadi GTM itu bukan karena memang anak nggak mau makan ya, betul, tapi karena memang dia bosan dengan menu itu ya. Kita bisa siasatinya tadi menu yang variatif atau selingannya yang lebih banyak karbonya. Misalnya untuk pengganti, misalnya tadi anak nasinya nggak makan nih cuma sendok doang. Oke, kita bikin menu selingannya, bikinlah taruhlah dia singkong keju atau misalnya kentang french fries kayak gitu, atau bikin macam-macam yang mengandung karbo. Ya makanan kekinian gitu ya. Iya. Itu kalau ngajak anak-anak makan sambil jalan-jalan gitu, muter-muter gitu, itu bagus nggak Mbak Meta atau bagaimana? Kalau lingkungannya aman, misalnya dia sambil bermain sama temannya, itu nggak masalah sih kayak gitu. Tapi kalau di pinggir jalan kita nggak tahu ada debu atau ada ininya. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya kadang-kadang kan ada dia GTM karena emang di situ kasih makan, terus dia pengennya ya jadi sambil jalan. Tuh seperti kayak hukuman buat dia. Iya,
Apalagi dengan paksaan. Kayak kena strap gitu ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan ini Pak Purnomo Sunggono ya udah memahami, udah tahu bagaimana cara mensesati anak yang GTM. Nah, berikut Mbak Meta ada tadi pertanyaan juga. Makanan yang pendamping ASI yang bergizi. Nah, apa aja tuh? Nah, kebetulan kita ingatkan lagi bulan ini adalah bulan ASI ya. Iya. Tapi kaitannya juga dengan MPASI. MPASI itu usia 6 sampai 2 tahun. Nah, di masa karena ini adalah masa emas, kita harus perhatikan menu 4 bintang. Kita biasanya sebutnya 4 bintang, Pak. Sama sebenarnya sama dengan menu seimbang. Harus ada karbonya, proteinnya itu jangan sampai ketinggalan. Protein itu dari lauk hewani. Kemudian juga vitamin mineral dari sayur dan buah. Nah, porsinya adalah berapa? Itu ada ininya sendiri, tingkatan-tingkatan sendiri, ada step-stepnya. Ya. Usia 6 bulan. MPASI-nya tetap harus ada 4 bintang tadi, Pak. Tapi dia bentuknya lumat atau disaring. Oh, disaring ya. Nah, MPASI rumahan itu lebih baik dibanding MPASI pabrikan. Kalau kita bilang pabrikan itu MPASI instan. Iya. Kan ada yang jual kemasan ya, tinggal kasih air. Udah berbagai rasa tuh. Udah berbagai rasa ya. Tinggal dipilih sasetnya mau rasa apa. Emang enak gitu ya Mbak Meta ya. Tapi bagus nggak buat anak? Nah, gini. WHO sendiri merekomendasikan adalah MPASI rumahan. MPASI rumahan adalah menu makanan yang ada di dalam keluarga, dalam keluarga tersebut. Misalnya si ibu hari ini masak buat keluarganya dan nasi sama sayur sop sama ikan kembung. Anaknya yang masih 6 bulan masih bisa dikasih itu. Tapi syaratnya adalah harus dibentuk lumat, gitu. Atau di blender atau disaring. Disaring aja ya. Karena lebih baik disaring. Gitu. Porsinya berapa untuk usia 6 bulan itu biasanya hanya 2 sendok makan untuk awal-awal. Oh, 2 sendok makan. 2 sendok makan. Nggak banyak-banyak ya? Sudah disaring betul karena masih ini. Masih kecil. Karena masih usia 6 bulan itu kebutuhan nasi masih dibutuhkan lebih banyak dibanding MPASI. Iya, kadang-kadang kan udah dikasih 2 sendok. Tuh orang tuanya bilang anaknya nggak mau makan. Sebenarnya dia udah kenyang ya dengan 2 sendok ya. Iya, betul. 2 sendok yang sudah disaring itu udah porsinya anak usia 6 bulan dan diberikan sehari itu 2 kali. Sehari 2 kali. Selebihnya adalah ASI. Jadi cukup 2 sendok 2 kali sehari udah. Iya, itu untuk pendamping ASI usia 6 bulan itu. Ya, nanti udah bertahap cukup ya. Di usia 7 bulan dia ditambah lagi sekitar 3 sendok, kemudian bertahap terus sampai dia usianya dia 8-9 bulan dia udah masuk menu yang lebih kasar. Menu cincang atau istilahnya lunak ya. Karena itu untuk menyokong pertumbuhan gigi-giginya. Gigi ya? Ya, kan biasanya usia 8 bulan tuh udah mulai tumbuh gigi. Nah, tumbuh gigi itu kita harus sudah beda tekstur lagi tuh makanannya. Jadi misalnya anak nih belum mau nih, itu misalnya dimakanin yang agak kasar dia agak oek-oek gitu. Itu nggak masalah, itu adalah proses belajar anak. Proses belajar ya? Betul. Jangan kita jadi lembut aja gitu. Nah, anak nggak akan berkembang. Betul, tumbuh kembangnya itu akan terhambat. Seperti pertumbuhan gigi itu kan dirangsang dari makanan yang agak kasar ya atau keras seperti itu. Iya. Jadi anak oek-oek terus berhenti aja nggak mau ngasih lagi ya. Berarti nggak melatih gusinya gitu ya, giginya. Iya. Jadi jangan khawatir buat ibu-ibu yang harusnya anak itu udah makan bentuk kasar atau bentuk lunak, tapi anaknya masih belum bisa atau masih meresponnya dengan oek-oek, itu sebenarnya proses belajar. Proses belajar. Iya. Itu biasanya berapa lama kalau oek-oek gitu? Biasanya seminggu juga anak udah bisa. Udah biasa ya? Iya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, itulah makanya makanan MPASI itu selain dari menu 4 bintang itu, kita juga harus responsif feeding. Responsive feeding itu artinya mendampingi anak makan. Jadi lihat sinyal anak. Ketika anak sudah kenyang ya udah jangan dipaksakan. Ketika anak lapar, ketika anak misalnya tadi oek biasanya ya itu kita bisa bantu dengan kuah sayur atau minyak air seperti itu. Tapi tidak harus dilumatin lagi itu ya. Iya, dia udah mulai belajar gitu. Jadi menunya 4 bintang, minimal maksimal 2 sendok. Iya, untuk usia 6 bulan usia 6 bulan. 2 sendok. Nah, 2 sendok
pagi, dua sendok sore ya. Ya. Nah, jadi kalau oek-oek itu proses pembiasaan dan tidak perlu dikhawatirkan. Kita lanjut pada pertanyaan berikut. Nih, anak saya berusia 3,5 tahun, suka sekali makanan pedas. Nah, ini apakah berbahaya untuk anak? Ya. Jadi makanan pedas tadi seperti saya sampaikan itu adalah budaya misalnya keluarganya suka makan pedas nih. Anak jadi pengen coba, nggak masalah, asal jangan tidak terlalu pedas. Jangan terlalu pedas. Karena ini misalnya anak mau dicobain cabai, boleh, nggak apa-apa. Karena tapi jangan cabai yang misalnya cabai bubuk yang makanan yang jajanan seperti yang serbuk-serbuk gitu ya. Betul, itu yang lebih bahayakan. Itu bahaya. Dengan makanan segar seperti cabai diulek, dibuat bumbu. Mau bikin apa tadi misalnya masakannya sambal goreng krecek tadi kan ada cabainya, dia suka. Itu umur 3,5 tahun udah boleh ya, apa, silakan ya. Asal tidak terlalu pedas. Iya. Biasanya juga kan yang menjadi kontrol tuh ya lidah anak itu sendiri kan. Wah, terlalu pedas pasti dilepeh atau nggak mau gitu ya. Tapi kalau sedangnya pedas dia pasti senang juga Mbak Meta ya. Karena cabai sendiri juga sebenarnya sumber vitamin C tuh bagus sebenarnya. Ya, menarik sekali Mbak Meta. Udah banyak yang kita bincangkan pada pagi ini. Alhamdulillah semua beberapa pertanyaan yang sudah kita sampaikan. Karena waktu mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti akan kita jawab saja melalui live chat di YouTube channel Insight TV. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di ZTV Mbak Meta. Pemirsa, mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi pada pagi ini bersama kami dalam online talkshow sehat tak harus mahal, dan bisa menasihati bagaimana makanan yang sehat buat keluarga di masa pandemi ini. Saya Maifil Eka Putra, mohon maaf atas kekeliruan dan terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Kita jumpa lagi di episode berikut dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.